Kelihatannya sudah saatnya kalau kita mulai bicara tentang hari pernikahan kita. Kenapa harus buru-buru, Dinda? Apalagi yang ditunggu? Apa kata para sepuh dan para nayaka nanti kalau kita tidak segera memastikan hari pernikahan kita? Kalau begitu, Kanda harus membicarakan rencana ini kepada orang tua Kanda. Itu memang kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Dan kalau perlu, apa salahnya kalau kita ke Randu Alas bersama? Dinda mau ikut? Iya, apa salahnya? Orang tua Kanda orang biasa, Dinda. Bopo cuma juragan kayu, sedangkan ibu Kanda... Siapapun mereka, kedua orang tuamu berarti orang tuaku juga. Kita akan datang bersama-sama, Kanda. Iya. Itulah perkembangan yang harus saya laporkan, Senopati Jenumanik. Gawat, kenapa perkembangannya begitu cepat? Untuk itulah saya melapor, Senopati. Tidak bisa ditunda lagi, Koco Benggolo. Aku harus menggagalkan pernikahan mereka. Tapi bagaimana caranya? Harus kusadarkan Raden Ayu Sekarsari bahwa Raden Bayu Samudro adalah putranya. Senopati akan ke Kadipaten tanpa izin Kanjeng Ratu. Apa boleh buat? Tidak ada jalan lain. Senopati! Oh, bagaimana ini? Senopati akan bertindak tanpa izin Kanjeng Ratu. Terpaksa, aku harus menunggu Segorolor. Siapa tahu aku bisa langsung matur pada Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Tapi apakah tidak akan terjadi? Yunda merasa telah terjadi sesuatu dengan Bagus Toro Dipo dan Roro Denok. Maksud Yunda mereka telah keluar dari batas kerajaan Segorolor? Tidak, mereka tidak mungkin hidup dalam laut kalau di luar batas kerajaan. Jadi apa yang terjadi dengan Bagus Toro Dipo dan Roro Denok, Yunda? Tenang dulu, tenang Dinda. Celaka. Aku tetap tak bisa menghubungi Kanjeng Ratu Kidul. Sekarang apa yang harus kulakukan? Mereka sedang bertarung. Ratu, apa yang terjadi dengan Bagus Toro Dipo dan Roro Denok? Bagus Toro Dipo dan Roro Denok terlibat perkelahian di sebuah gua, Dinda. Ini pasti di Gua Karang yang dikatakan oleh Senopati Karang Prakoso, Yunda. Iya, Dinda. Mereka memang berada di Gua Karang. Gua Karang itu tempat persembunyian sisa-sisa beranda laut di zaman Prabu Gentur Prahoro, Yunda. Benar, Nyi Ratu. Mereka adalah gerombolan pengacau keamanan yang sekali-sekali masih mengacau ketenangan laut. Masih ada sisa-sisa pengacau. Kenapa tidak ada usaha untuk menghabisi mereka? Usaha ada, Kanjeng Ratu, tapi tak satu pun dari kami yang berani masuk ke Gua Karang itu. Kenapa? Sebab masuk ke sana sama dengan kematian. Ini dibuktikan dengan 12 prajurit pilihan yang masuk ke gua itu. Tapi mulut gua itu langsung tertutup. Dan tak seorang pun dari prajurit itu yang berhasil keluar.
Itulah yang Dinda takutkan, Yunda. Apa jadinya nanti kalau Bagus Toro Dipo dan Roro Denok terjebak di dalam gua dan tidak bisa keluar dari gua itu, Yunda? Dinda, Bagus Toro Dipo dan Roro Denok adalah pendekar. Mereka mampu mengalahkan musuhnya. Tapi di dalam gua itu ada naga pancaroba, Yunda. Naga Pancaroba? Kasinggihan Dawu, Kanjeng Ratu. Siapa itu Naga Pancaroba? Naga Pancaroba adalah naga pengacau pimpinan dari para berandal pengacau lautan itu, Kanjeng Ratu. Semburan bisa naga pancaroba sangat berbahaya, Kanjeng Ratu. Apa yang harus kami lakukan, Yunda Ratu? Antar aku ke Gua Karang, agar aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sayalah yang akan mengantar Kanjeng Ratu ke Gua Karang, Kanjeng Ratu. Sebaiknya saya ikut, Kanjeng Ratu. Kamu tetap di keraton dan bertanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan Ratu Dinda Dewi Nawangsari. Sendiku dawuh, Kanjeng Ratu. Yunda Ratu, haruskah Yunda Ratu sendiri yang pergi ke Gua Karang? Itu sudah menjadi perjanjian Yunda dengan Sang Prabu Gentur Prahoro. Kalau terjadi sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh Segorolor, maka Yunda sendirilah yang harus turun tangan. Pending Utomo, antar aku ke Gua Karang. Baik, Nyi Ratu. Kita harus keluar dari sini. Bagaimana bisa keluar? Mulut gua tertutup semua. Udara gua jadi pengap. Iya, aku juga merasakannya. Gua Ratu. Cepat keluar dari sini. Sebelah kami, Dewa Ratu. Kita sudah lepas dari Naga Pancaroba. Akhiri perjalanan kalian. Kita kembali ke keraton. Sendiko Dawu, Dewa Ratu. Siapapun orangnya yang berpapasan atau ketemu denganku tidak akan bisa melihat atau mencium kehadiranku. Kapan kita ke Randu Alas, Kanda? Kapan? Secepatnya, Dinda. Secepatnya. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus pisahkan mereka. Aku harus sadarkan mereka bahwa mereka adalah ibu dan anak. Dan Ayu. Saya sudah boleh menghadap belum? Kenapa pakai tanya begitu segala, Nyi? Ayo sini. Baik, Dan Ayu. Nyibira. Ya, Nyibira. Nyibira pasti ingat bagaimana dia harus membuang bayi Bayu Samudro. Melalui dialah akan kuingatkan Ayu Sekarsari. Ya. Dan Ayu, walau bagaimanapun saya kan harus mengingatkan bahwa sarapan pagi itu sangat penting. Iya, Nyi, saya tahu. Memang kalau begini lupa sarapan. Buktinya, malu jadinya saya.
Iya, saya tahu. Ini Kanda minumnya. Manis sekali. Gulanya cuma sedikit kok, Raden. Jadi sebenarnya yang manis itu tehnya atau yang ada di depan Raden? Rupanya Nyi Birah tahu maksud saya. Ah, sudah. Nyi Birah nyindir terus. Ya sudah, kalau begitu saya pamit mundur. Biar tidak mengganggu. Permisi, Den. Tidak ada apa-apa. Apa yang membuat Nyi Birah sebahagia ini? Gusti Ayu Sekarsari. Gusti Ayu, kenapa Nyi? Iya, sekarang hubungannya sudah semakin mendalam dengan Raden Bayu Samudro. Iya, kan memang sudah lama. Iya, memang sudah lama, tapi sekarang makin mengarah, semakin tidak bisa dipisahkan. Berarti hari pernikahannya sudah makin dekat ya Nyi? Iya, tinggal nunggu waktunya saja. Aduh, pestanya pasti besar ya Nyi. 7 hari 7 malam. Mereka ada di mana Nyi? Itu di balik peranginan. Oh, yuk kita ke sana yuk. Tunggu dulu. Yang namanya mengintip orang pacaran itu bagaimanapun tidak baik. Sebentar saja Nyi. Ikut senang kan boleh? Tunggu. Nyi Birah. Nyi Birah. Siapa ya? Nyi Birah? Tidak. Aku tidak melihat siapa-siapa. Hei, siapa yang memanggilku tadi? Iya. Aku lupa. Aku tidak bisa dilihat oleh siapapun juga. Aku akan datang sebagai suara hati Nyi Birah. Aku akan bicara seakan-akan hati kecil Nyi Birah. Membo Warno, Nyi Birah. Iya, Nyi Birah. Nyi Birah? Siapa yang memanggil saya? Jangan takut, Nyi. Aku adalah suara hatimu. Mari ke sini. Kita harus bicara. Hah? Jangan takut, Nyi. Siapa kamu? Apa yang harus kita bicarakan? Ini mengenai Kutuk Niwingit. Kutuk Niwingit? Iya. Dan ini ada hubungannya dengan bayi yang telah kamu buang beberapa waktu yang lalu, Nyi Birah. Tidak. Aku tidak tahu menau tentang bayi itu. Bayi yang kamu buang itu adalah Bayu Samudro, Nyi. Tidak mungkin. Dia masih hidup, Nyi. Dia pernah diberi nama Joko Temon. Lalu pada saat dia masih kanak-kanak, dia pernah mengalahkan elang raksasa. Dan setelah menghilang untuk beberapa saat lamanya, dia kembali kepada orang tua angkatnya dengan nama baru, Bayu Samudro. Tidak, itu tidak mungkin sama sekali. Kalau kamu tidak percaya, datanglah ke Juragan Soco. Tanyakan padanya, apakah Bayu Samudro itu anak kandungnya atau bukan? Lalu, kenapa harus aku? Sebab kamu akan menanggung dosa kutukan Niwingit. Seandainya Den Ayu Sekarsari mengawini Bayu Samudro, anaknya sendiri. Siapa kamu? Aku sama seperti kamu, sayang pada Den Ayu Sekarsari. Mari, kita ke Randu Alas. Sebelum Den Ayu Sekarsari dan Raden Bayu Samudro ke Randu Alas. Sebab kalau tidak, malapetaka seperti yang dikutukan Niwingit akan terjadi. Jadi kalian gagal mencegah Bira menemui Juragan Soco karena Condomanik? Ini keterlaluan. Ratu Kidul benar-benar nekat menggagalkan kutukku. Tidak bisa. Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro harus
harus tetap melaksanakan pernikahan. Juragan Soco dan keluarganya boleh saja membongkar siapa Bayu Samudro sebenarnya. Tapi api asmara Bayu Samudro dan Ayu Skarsari tidak akan pernah padam. Lihat saja. Senopati Tapak Dento, Nyadong dawuh Nyi Ratu. terima kasih karena telah kau kembalikan Tugu Wasesa kepadaku. Berkat restu Nyi Ratulah kami bisa datang tepat waktu. Sebelum Ratu Gedeng Permoni berhasil mendadah Adi Tugu Wasesa menjadi makhluk yang menyeramkan. Kini benteng Segorolor saya serahkan pada Nyi Ratu. Terima kasih Tapak Dento. Tugu Wasesa, Sembah bakti saya katur, Nyi Ratu. semoga kamu benar-benar bisa menjadi bentenging keraton Segorolor Koyo Wingi Uni Tugu Wasesa. Restu Nyi Ratulah yang membuat Tugu Wasesa kembali kokoh seperti sedia kala. Karang Prakoso, Nyadong dawuh Nyi Ratu. Senopati Pending Utomo dan Kembang Lor, Nyadong dawuh Nyi Ratu. setelah Segorolor kembali tenang, tata tentram Kertaraharja, kukira tidak ada salahnya kalau ku kemukakan keinginanku. Keinginan yang telah direstui juga oleh Yunda Ratu Kidul. Mengenai apa, Nyi Ratu? Meresmikan pernikahan Bagus Torodipo dengan Roro Denok. Kabar gembira ini akan segera kami sampaikan kepada seluruh Kaulo Segorolor, Nyi Ratu. Dinda, jangan lupa mohon doa restu kepada Sang Prabu Gentur Prahoro yang sudah madeg Winandito. Kalau perlu, Yunda akan menghantarkan Dinda kepada Sang Prabu. Terima kasih Yunda. Terima kasih atas kesediaan Yunda. Nyi Ratu, Nyi Ratu. Mohon maaf Nyi Ratu, Cantrik Pertapan Sabtu Samudra mohon menghadap Nyi Ratu. Suruh Cantrik Jatiloka itu masuk. Sendiko dawuh Nyi Ratu. Yunda, ada apa lagi? Bagaimana saya bisa diterima? Silakan masuk. Kenapa ini? Kenapa bisa jadi begini? Hamba Cantrik Jatiloka, Nyi Ratu. Hamba murid Kinasih Sang Begawan Gentur Prahoro. Apa yang telah terjadi dengan Pertapan Sabto Samudra? Inilah kabar buruk yang harus hamba sampaikan, Nyi Ratu. Cepat katakan apa? Entah apa sebabnya, tiba-tiba sekelompok gerombolan prajurit aneh menyerang Sabto Samudra, Nyi Ratu. Berhenti! Kalian tidak boleh masuk! Seret dia. Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo! Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo! Ayo! Lepaskan aku! Lepaskan! Keterlaluan. Siapa yang sudah murang toto dan berani mengobrak-abrik Sabto Samudra? Jatiloka, tidak tahukah kamu siapa sebenarnya mereka? Tidak Kanjeng Ratu. Saya dan para cantrik tidak ada yang tahu siapa para penyerang itu sebenarnya. Dinda. Iya Yunda. Dinda, untuk sementara, Dinda harus mengurungkan dulu niat Dinda untuk meresmikan perkawinan Bagus Torodipo dan Roro Denok. Iya Yunda. Bagus Torodipo dan kamu Roro Denok, kali ini kalian belum bisa menikmati masa pengantin dulu. Ada tugas berat yang harus kalian selesaikan.
Kami mengerti, Waratu. Kami mengerti, Wak Ratu. Pergilah kalian ke pertapan Sapto Samudra. Selamatkan pertapan dari perusuh itu. Dan selamatkan sang begawan Gentur Prahoro, sesembahan kalian dari kekejian mereka. Tapak Dento dan Karang Prakoso akan mendampingimu. Akan dawuh Kanjeng Ratu. Ojo wedi kangelan. Berangkatlah. Mohon restu Kanjeng Ratu. Mohon restu, Wak Ratu. Kalian jangan berkecil hati karena tidak diberi tugas. Sebab sebenarnya menjaga Segorolor lebih berat daripada tugas ke Sapto Samudra. Kami mengerti, Kanjeng Ratu. Bawa Cantrik Jatiloka ke ruang perawatan. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Yunda, ada apa ini? Kenapa cobaan bertubi-tubi datang ke Segorolor, Yunda? Itulah pertanyaan yang berkecamuk dalam diri Yunda, Dinda. Sabarlah, mudah-mudahan kita akan segera mendapat jawabannya. Iya, Yunda. Beripat Sewu, Iya, Nyi Ratu. perlihatkan padaku apa yang terjadi antara Bayu Samudro dengan Ayu Skarsari. Baik. Kanda, kalau kita punya anak nanti, Kanda ingin anak seperti apa? Kanda ingin punya anak seperti apa? Iya, Tentu saja yang cantik, secantik ibunya. atau yang ganteng seganteng bapaknya. Kanda ingin anak kita mempunyai hidung seperti hidung, matanya seperti matamu, dan bibirnya seperti bibirmu. Kanda, Cukup! Cukup! Baik, Nyi Ratu. Ampuni hamba, Nyi Ratu. Perkembangan itulah yang sedang terjadi, Nyi Ratu. Kamu tidak salah, Meripat Sewu. Sudah kuduga. Ayu Sekarsari akan terus memujuk Bayu Samudro agar segera mengawininya. Dan itu sangat menyakitkan. apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Iya, Nyi Ratu, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Sekarang saatnya aku harus hadapi sendiri kenyataan pahit ini. Aku harus bertemu langsung dengan Bayu Samudro dan memisahkannya dari Ayu Skarsari. Seperti yang pernah aku katakan, aku akan membawarno menjadi Ayu Skarsari. Dan dengan penampilanku sebagai Ayu Skarsari, maka dengan mudah Bayu Samudro akan aku peluk dan aku tundukkan. Aku yakin kejadian lolosnya Bayu Samudro tempo hari tidak akan terulang lagi. Tangkap dia! Tangkap dia! Raden, ini kesempatan baik untuk mengecoh mereka. Bebaskan Gusti Ayu yang ada di penjara. Saya dan Tapak Lamatan yang akan menghadapi mereka. Kurang ajar! Kita tertipu. Mana Bayu Samudro? Apa tidak terlalu hina kalau Nyi Ratu harus datang sendiri dan merebut Raden Bayu Samudro dari Ayu Sekarsari? Tidak. Maafkan kami kalau kami tidak mampu, tapi kami khawatir akan terjadi sesuatu pada Nyi Ratu. Jangan khawatir. Bayu Samudro atau orang Ketumenggungan tidak akan mampu membongkar rahasia penyamaranku.
Dan ketika aku menjadi Ayu Skarsari, maka Nibogawati akan menjadi birah palsu untuk menjadi pendampingku. Birah palsu? Ya. Nyi Ratu, apa peran Nyi Birah palsu dalam penyamaran Nyi Ratu nanti? Birah palsu akan meyakinkan Bayu Samudro bahwa yang ia hadapi adalah Ayu Skarsari asli, dan satu lagi birah palsu akan kutugaskan untuk menyingkirkan Ayu Skarsari dari Katumenggungan. Bukankah itu sebuah rencana yang sempurna? Iya, Nyi Ratu. Semoga. Kalau begitu, kalian ikutlah denganku. Akan kutunjukkan bagaimana aku melakukan penyamaran. Ayo. Kamu harus mengamati segala gerak-gerik Ayu Skarsari. Dengar itu, kamu jangan salah. Pokoknya kamu harus jeli. Jangan sampai lupa, ya. Bogawati? Iya, Nyi Ratu. Bagaimana? Sudah kamu pelajari tingkah laku Nyi Birah? Sudah, Nyi Ratu. Bagus. Bawa ke sini. Jadilah kamu Nyi Birah. Sembah saya katur, Nyi Ratu. Sekarang sembahlah junjunganmu, Ayu Skarsari. Sembah saya katur dan Ayu. Nyi Birah? Iya, dan Ayu. Sudah cantik sekali. Terima kasih. Siapa sangka yang di hadapan kalian ini Nibogawati. Ayo cepat, bawa begawan itu. Ayo cepat. Duduk. Hei, kalian ini siapa? Dan apa yang kalian inginkan dariku? Apa? Kamu ingin tahu apa yang kami inginkan? Ya, Sesambatlah pada Ratu Kidul. Minta tolonglah kepadanya. Ya, panggil dia kemari. Itu yang kami inginkan, Guntur Prahoro. oh, jadi kalian menantangnya? Hah? Ya, panggil dia. Panggil Ratu Kidulmu. Ikat dia. Tidak salah lagi. Mereka pasti dari Setro Gondomayit. Iya, Raden. Kalau begitu kita bagi tugas. Saya dan Roro Denuk menghajar para prajurit mayat. Paman Tapak Dento dan Karang Prakoso membebaskan sang begawan dan para cantriknya. Baik, Raden. Hei, bagaimana? Sudah kau panggil Ratu Kidulmu? Mana Ratu Kebanggaanmu? Hah? Kenapa dia tidak datang menolongmu?
kabur. Terima kasih. Kalian telah menolong saya. Tapi, siapakah mereka berdua itu? Rasa-rasanya saya belum pernah bertemu. Ini Raden Bagus Toro Dipo, putra Dewi Nawangsari Sambagawan. Dan yang di sebelahnya Roro Denok, calon istrinya. Oh. Gembira sekali aku bisa bertemu dengan putra dan calon menantu Ratu Segorolor. Tolong sampaikan rasa terima kasihku pada bundamu Ni Dewi Nawangsari. Dan sampaikan juga pada Ratu Kidul. Sebenarnya siapa pembuat rusuh pertapaan ini? Sendiko Dawu Sang Begawan. Ini benar-benar di luar perhitungan. Aneh. Kalau segala kerusuhan, dari Segorolor sampai Sabto Samudra dalangnya ternyata adalah Ratu Gedeng Permoni. Kenapa? Kanjeng Ratu, saya kira rasa kesal lah yang membuat Ratu Gedeng Permoni menjadi ngawur seperti itu. Rasa kesal? Iya Kanjeng Ratu, karena Tugu Wasesa berhasil kita rebut kembali dari tangannya. Iya. Pendapatmu bisa dibenarkan. Tapi menurutku ada sesuatu yang lebih besar di balik kerusuhan-kerusuhan yang ia buat. Yang sudah jelas, dia ingin menguasai Segorolor. Tapi kami mampu mempertahankannya. Dia memang perusuh, tapi kelihatannya di balik ini ada tujuan lain. Kanjeng Ratu, kalau boleh saya bicara, mohon izinkan saya menyampaikan pendapat. Bicaralah. Ratu Gedeng Permoni sengaja membuat kerusuhan di sana-sini di wilayah Segorolor agar Kanjeng Ratu sibuk dengan apa yang terjadi di sini dan lupa dengan apa yang kini terjadi di Laut Kidul. Tapak Dento, pantaskah kamu berbicara seperti itu dan didengar oleh adikku Dinda Dewi Nawangsari? Dan pantaskah pendapatmu didengar oleh para senopati Segorolor? Mohon maafkan saya Kanjeng Ratu kalau bicara saya agak kebablasan. Tapi mohon diketahui Kanjeng Ratu bahwa saya bisa berpendapat begitu karena saya punya alasan yang kuat. Jangan teruskan bicaramu. Aku tidak mau adikku Dinda Dewi Nawangsari tersinggung untuk yang kedua kalinya. Biar Yunda, biar Tapak Dento meneruskan pembicaraannya. Kelihatannya ada sesuatu yang harus kita dengar. Silakan Tapak Dento. Terima kasih Nyi Ratu. Tunggu. Karena Tapak Dento sudah terlanjur bicara, maka tidak ada salahnya kalau aku sendiri yang memberikan penjelasan. Mohon ampuni hamba Nyi Ratu, ada sesuatu yang harus hamba laporkan. Ada apa? Cepat katakan. Segorolor bergolak Nyi Ratu. Perahu nelayan dan kapal dagang jadi bulan-bulanan ombak Nyi Ratu. Ini aneh. Ini pasti ulah Ratu Gedeng Permoni lagi. Jangan khawatir Dinda, aku sendiri yang akan menghadapi. Yunda, apa yang akan Yunda lakukan? Tapak Dento, Karang Prakoso, Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Kalian ikut aku. Sendiko Dawu. Mungkin apa kata Tapak Dento benar. Ratu Gedeng Permoni telah membuat Yunda Ratu sibuk dengan masalah yang menimpa Segorolor. Tidak haruskah kita ikut keluar menyusul Yunda Ratu? Menurut Nanda tidak perlu Bunda. Kenapa? Lebih baik kita bertahan di sini Bunda. Siapa tahu ribut-ribut di luar hanya siasat Ratu Gedeng Permoni untuk menerobos masuk keraton Segorolor. Iya Nyi Ratu. Saya kira pendapat Raden Bagus Toro Dipo benar. Kita harus bertahan. Izinkan kami untuk mengatur para prajurit agar mereka tetap bersiaga Kanjeng Ratu. Lakukan. Pamit mundur Nyi Ratu. Pamit mundur. Silakan. Kanda, kapan kita ke Randu Alas? Secepatnya Dinda. Setelah pendadaran Pandegaka Temunggungan selesai. Kapan itu? Hari ini dan besok pendadaran masih berlangsung. Setelah itu baru kita berangkat. Dinda sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Juragan Suco dan keluarganya. Dan Dinda juga sudah tidak sabar untuk mendapat restunya. Jangan khawatir Dinda. Restu Bopo dan Ibu pasti akan kita dapat.
Ini saat-saat yang membanggakan dan membahagiakan mereka. Ini saat yang membahagiakan buat kita, Kanda. Kanda sangat bahagia, apalagi saya. Saya sangat bahagia, Kanda. Iya. Maaf kalau saya terpaksa mengganggu. Tidak mengganggu. Ada apa? Hanya mengingatkan, pendadaran sudah bisa dilaksanakan, Kang Bo. Kang Bo mau hadir atau tidak? Saya juga ingin melihat jalannya pendadaran. Kamu dampingi Bunda ya, Ambarwati? Iya, Bunda. Iya. Kalau begitu kita berangkat bersama. Dan Ayu, Ada apa, Nyi? Dari mana saja kamu? maaf Dan Ayu, ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Aku akan ke alun-alun untuk menyaksikan pendadaran para pandega prajurit. Dan Ayu, maaf, ini sangat penting Dan Ayu dan harus saya sampaikan. Bagaimana ya? Kalau memang yang ingin disampaikan Nyi Bira sangat penting, Dinda bisa menyusul belakangan. Ini sangat penting Dan Ayu. Baik-baik. Kalau begitu Kanda pergi duluan. Dinda menyusul. Iya, Kanda pergi dulu. Mari. Mari. Nyi Bira, aku tadi mencari-cari kamu. Dari mana saja kamu? Dan ada apa ini? Kamu tiba-tiba kesini dan membawa sesuatu yang sangat penting. Maaf Dan Ayu, sebaiknya kita bicara di dalam saja. Mari. Baiklah, ayo ke dalam. Hormat kami, Senopati. Kalian siap bertanding? Siap, Senopati. Kalau begitu, laksanakan. Baik, Senopati. Tidak mungkin kalau Bayu Samudra itu putra kandungku, Nyi. Tidak mungkin. Dan Ayu, saya memang tidak bisa membawa pulang bukti keranjang, popok ataupun selimut yang membungkus bayi itu pada Den Ayu. Tapi percayalah bahwa apa yang saya katakan itu semuanya benar. Tidak mungkin, Nyi. Putra kandungku tidak mungkin sedewasa Bayu Samudra kalau ia masih hidup. Den Ayu, toh atau tanda di dada Raden Bayu Samudra membuktikan bahwa Raden Bayu Samudra adalah bayi yang telah saya buang beberapa tahun yang lalu, Den Ayu. Iya, dan dia sudah mati. Tidak, Den Ayu, dia masih hidup. Karena waktu itu saya dan Sais tidak mau melaksanakan perintah Kanjeng Tumenggung. Apa? Kami sama sekali tidak tega membunuhnya, Den Ayu. Tidak. Ki, ada apa? Aku tidak tega melaksanakan titah Kanjeng Tumenggung. Kenapa? Aku tidak tega membunuh bayi yang tidak berdosa itu, Bu. Aku tidak tega. Sebenarnya aku juga tidak tega, Ki. Tapi apa jadinya kalau kita sampai tidak melaksanakan perintah? Harus ada jalan keluar. Harus ada. Jadi Aki sepakat untuk tidak membunuh bayi itu? Ya itu, Bu. Ini hati kelinci yang akan jadi bukti kalau kita sudah melaksanakan tugas. Tapi... Iya,
Kita memang berbohong, tapi kita tidak membunuh bayi yang tidak berdosa. Iya. Nidira, mana yang harus aku percaya? Pengakuanmu yang sekarang atau pengakuan kalian? Pada saat Kanda Tumenggung menguji kejujuran kalian di Sendang Pengakon. Mohon ampun Gusti Ayu. Saya dan saya sepuh memang tidak jadi membunuh bayi yang seharusnya kami bunuh waktu itu. Tapi kamu ingat kan apa yang kamu katakan pada Tumenggung saat itu? Kamu pasti ingat, Nidira. Ampunkan kami, Kanjeng Tumenggung. Ampunkan kami. Ampuni kami, Kanjeng Tumenggung. Benar, kalian tidak bohong. Tidak, Kanjeng Tumenggung. Tidak. Atau kalian berdua berubah pikiran? Kalian tidak bunuh bayi itu. Tidak, Kanjeng. Kami tidak bohong. Kami tidak bohong, Kanjeng Tumenggung. Sayalah yang membunuh bayi itu, Kanjeng Tumenggung. Buktinya? Sebagai bukti, kami serahkan hati yang berlumuran darah. Kanjeng Tumenggung sendiri yang menerimanya. Bisa percaya jawaban kalian? Kanjeng yang dahulu. Kalau begitu baik, kalian boleh kembali ke pekerjaan kalian. Kami terpaksa mengatakan itu karena kami masih ingin hidup. Maafkan kami, Den Ayu. Nidira, aku senang kalau kamu tidak jadi membunuh bayi itu. Tapi aku tetap tidak percaya kalau bayi Samudra itu putraku. Tidak, aku tetap tidak percaya. Memang sulit bagi saya untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Tapi kalau Den Ayu tidak percaya, Den Ayu bisa tanyakan sendiri kepada Raden Bayu Samudro. Siapa yang memberi nama Raden Bayu Samudro itu? Kalau dia bilang diberi nama Juragan Soco, berarti dia bohong, Den Ayu. Bohong? Bayu Samudro bohong? Iya. Lalu siapa yang memberi nama padanya? Kanjeng Ratu Kidul. Dan kenapa Kanjeng Ratu Kidul yang memberi nama? Karena Kanjeng Ratu Kidul bayi itu saya bersedia betul, Den Ayu. Bisa saja itu terjadi. Kanjeng Ratu Kidul memang berjanji padaku untuk menjadi pelindung bayiku. Kalau begitu, itukah sebabnya kenapa Bayu Samudra punya dua pengawal siluman dalam tubuhnya? Punya penawar racun seperti yang dikatakan oleh tabib Tanamfu. Panggil saya sepuh untuk mencocokkan kebenaran ceritamu. Saya sepuh sakit, Den Ayu. Hari ini dia tidak Kalau begitu aku akan ke pondoknya. Kereta, aku perlu kereta. Den Ayu. Den, tunggu. Den Ayu. Inilah saatnya. Inilah saat yang tepat untuk kehadirannya Kelana, ratuku. Nyi Ratu? Bogawati? Iya, Nyi Ratu. Itu suaramu, Bogawati? Benar, Nyi Ratu. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Datanglah ke Katumenggungan, Nyi Ratu. Inilah saat yang tepat bagi Nyi Ratu untuk bisa bertemu dengan Raden Bayu Samudro. Kenapa kamu bilang begitu? Karena Den Ayu Sekarsari sedang pergi, Nyi Ratu. Baik, aku ke sana. Aku akan menyusul kamu. Kamu berada di mana? Saya di depan kamar Raden Ayu Sekarsari. Tunggu aku di sana. Dan jangan lupa laporkan padaku kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan. Baik, Nyi Ratu. Ya, Pandega 1, 3, 5, 7, 8, menghadap. Siap, Senopati. Siap, Senopati.
Kalian lulus. Terima kasih, Senopati. Hidup Merdeka Baru! Hidup Merdeka Baru! Hidup Merdeka Baru! Hidup Merdeka Baru! Masih ada yang harus didadar lagi, Kakak? Untuk hari ini cukup. Besok dilanjutkan lagi. Tapi kenapa Bunda belum muncul juga ya? Oh iya. Kenapa tidak menyusul? Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Bunda tidak ke sini. Iya ya. Tapi apa? Kalau begitu, biar saya yang mencari tahu. Permisi. Silakan. Kakak, ini pasti ada hubungannya dengan kabar yang dibawa oleh Nyi Bira. Mungkin begitu. Tapi apa? Ingat, hanya aku yang berhak bertanya. Iya, Den Ayu. Ayo, ketuk lagi nih. Ki, buka pintunya, Ki. Sais. Gusti Ayu. Mohon ampuni saya, Gusti Ayu. Saya tidak tahu kalau... Sudahlah, tidak apa-apa. Mana suamimu? Sakit, Gusti Ayu. Mari silakan masuk. Ki, bangun, Ki. Gusti Ayu yang datang. Gusti Ayu. Tidak apa, Ki. Tidak usah bangun. Maafkan Gusti Ayu. Maafkan saya, sehingga Gusti Ayu menemui saya dalam keadaan seperti ini. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus aku tanyakan padamu. Mengenai apa? Mengenai apa, Gusti Ayu? Nyi Bira, aku ingin bicara empat mata dengan saya sepuh. Baik, Gusti Ayu. Nyi, ayo kita keluar. Jangan menangis, Nyi. Tidak apa-apa. Suamimu tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Tapi... Sudahlah. Gusti Ayu itu bukan tumenggung. Dia pemaaf dan penuh ampun. Jadi benarkah kamu tidak membunuh bayi putraku yang harus kamu bunuh itu, saya sepuh? Perintahkan yang Tumenggung. Perintahkan yang Tumenggung sangat berat, Gusti Ayu. Yang aku tanya, kamu bunuh atau tidak bayi putraku yang harus kamu bunuh itu, saya sepuh? Maafkan saya, Gusti. Maafkan saya. Saya tidak sampai hati. Jawab! Kamu bunuh atau tidak, saya sepuh? Hukumlah saya. Akan saya terima. Kamu bunuh atau tidak, saya sepuh? Tidak, Gusti Ayu. Saya tidak sampai hati. Ampuni saya, Gusti Ayu. Terima kasih, saya sepuh. Terima kasih. Berarti kamu dan Nyi Bira telah mendengar permohonanku. Maksudnya Ayu. Kamu pasti tahu ibu mana yang merelakan bayinya dibunuh. Aku tidak berdaya saat itu. Tapi kamu harus tahu betapa hatiku menjerit, menangis. Gusti Ayu, maafkan saya. Terima kasih, saya sepuh. Terima kasih kamu telah menyelamatkan bayiku. Kamu boleh bangga bisa memenangkan kembali Laut Jawa bagian timur, Ratu Kidul. Tapi lihat ini, bagian baratnya guncang.
Baik, Nyi Ratu. Serang, hancurkan mereka! Nyi Ratu, mohon dijelaskan. Kenapa Nyi Ratu tertawa melihat kekalahan yang kami derita, Nyi Ratu? Aku senang karena aku telah berhasil memancing Ratu Kidul menjadi sibuk dengan hiruk pikuk yang kubuat. Kami tidak mengerti maksud Nyi Ratu. Mohon dijelaskan, Nyi Ratu. Kami tidak paham. Kalau Ratu Kidul sibuk mengurus kekacauan, pasti dia lupa dengan kutub Niwingit yang sekarang sedang berjalan ke Katumenggungan. Sekarang kami mengerti, Nyi Ratu. Hei, aku mencium baumu, Mata Belok. Di mana kau? Ayo cepat menghadap. Sembah hamba katur, Nyi Ratu. Ada berita baik apa yang ingin kau sampaikan padaku, Mata Belok? Mohon maaf, Nyi Ratu. Bukan berita baik yang akan saya sampaikan, tapi berita buruk, Nyi Ratu. Berita buruk?